Shalom semuanya. Di dalam pemahaman kita terhadap Allah pada waktu kita naik tingkat, Tuhan katakan bahwa kita harus memperhatikan kita punya fondasi. Terkadang pada waktu kita naik tingkat, pada pewahyuan baru, biasanya kita tidak ingat lagi tentang fondasi tersebut ya. Kita membangun. Pada waktu kita membangun bangunan satu lantai, tiba-tiba kita ngomong, kayaknya saya punya uang nih, saya mau naikkan jadi tingkat kedua. Mungkin kontraktor tersebut, iya, bagus kok, kita bangun aja lantai 2. Apakah begitu? Enggak ya, dia langsung cek apa. Dulu waktu ngebangun rumah ini, fondasinya untuk berapa lantai ya? Pasti ditanya seperti itu. Nah sama juga kita di dalam Tuhan, pada waktu kita menaikkan, kita punya pemahaman, kita terhadap Tuhan, kita harus ngecek kita punya fondasi. Apa itu fondasi? Pada waktu kita nggak pernah ngecek fondasi kita bangun, dan apa yang terjadi, Tuhan katakan setiap pekerjaan kita akan diuji oleh Tuhan. Apakah terbuat dari rumput, kayu, atau emas. Nanti akan ada api, akan terjadi yang tidak terbuat dari emas, itu akan hancur menjadi abu. Sekali lagi, pada waktu kita meningkatkan pemahaman kita di dalam Tuhan, kita harus lihat fondasi kita. Maksudnya apa nih kok kalau fondasi? Apakah fondasi itu kita baca firman setiap hari, kuat di dalam Tuhan, berdoa, berpuasa? Bukan. Hanya cuma ada satu fondasi dalam hidup kita. Yaitu apa fondasi? Fondasi keselamatan. Apa itu fondasi keselamatan? Karena Tuhan katakan, bagaimana kamu dulu hidup dalam menerima Allah, lakukanlah dan berjalanlah di sana. Tidak baik kalau kita cuma hanya belajar soal berkat, soal Yerusalem yang baru, soal segitu banyak dia punya pewahyuan, tapi kita tidak memperhatikan fondasi kita. Apa itu keselamatan? Kitab Roma. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Ini hampir-hampir semua orang anak-anak Tuhan hafal ayat ini. Bahwa ini menjadi pegangan bagaimana kita diselamatkan. Ayat ini benar, tertulis seperti ini. Tetapi pernyataan ini bukan untuk orang yang mengucapkan. Kenapa saya bilang begitu? Bahwa pada waktu kita membimbing orang tersebut untuk mengatakan seperti ini, adalah kita sebagai yang mendengar, kita harus punya iman dan mengatakan orang tersebut lahir baru. Artinya seperti gini, pada waktu kita menginjili seseorang dan mengatakan bahwa maukah kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Allah, dan dikatakan saya mau, saya sebagai orang membimbing tersebut, orang yang luar harus, saya katakan bilang harus, dengan iman mengatakan orang tersebut lahir baru. Jadi maksudnya apa kok? Karena kalau misalnya orang ditanya, kamu sudah lahir baru belum? Kepada seseorang, saya sudah lahir baru kok. Kemarin saya sudah mengucapkan ayat ini, dan kata Pak Daniel, saya sudah lahir baru. Benar nggak pernyataan seperti itu? Salah total. Jadi kamu diselamatkan karena Kohengki ngomong saya sudah lahir baru. Salah total. Kenapa? Keselamatan kamu bukan gara-gara saya mengatakan bahwa kamu selamat. Kenapa saya bilang yang kalian belum lahir baru? Karena kalian sendiri nggak yakin. Saya lahir baru karena Kohengki yang ngomong seperti itu. Bagaimana kalau kalian nanti ke surga atau ke Yerusalem baru, di depan itu Tuhan Yesus di depan, dan dikatakan, kenapa kamu masuk ke sini? Kata Kohengki, saya boleh masuk. Aneh ya? Aneh sekali. Kenapa? Itu bukan iman. Itu kalian bukan percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada Kohengki atau percaya kepada orang yang membimbing kalian. Ini akan jadi problem besar. Dan sekali lagi, ayat yang ini adalah, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, ada seorang yang mengatakan, kamu percaya saudara Tuhan? Saya percaya. Kamu percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari orang mati? Saya percaya. Saya sebagai orang yang melihat orang tersebut, saya harus dengan iman mengatakan, orang tersebut lahir baru. Tidak boleh kita mengutak-ngatik, orang tersebut lahir baru nggak ya? Kenapa? Perbuatannya masih begini, perbuatannya masih begitu, kita nggak boleh. Karena kenapa? Kalau kita sampai yang melihat orang tersebut, kita mengutak-ngatik keselamatan orang tersebut berdasarkan pemahaman kita, itu salah sekali. Nah, jadi kalau begitu terserah dengan mereka. Bukan. Kita harus ajarkan yang kedua, yaitu urusannya adalah orang yang telah menerima keselamatan harus berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa saya sudah lahir baru. Kalian harus bisa meyakinkan diri sendiri bahwa saya lahir baru. Dengan cara gimana? Kalian bertanya kepada Allah, Tuhan, sudahkah saya lahir baru? Dari situ kalian akan punya hubungan, Tuhan akan menjelaskan kepada kalian.